Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan Tuhan yang selalu besertamu, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya
kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Tak kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, Tiga penuh kuasa, mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Begitu besar kasih-Mu,
Tapi ku merenung nasib ini, sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa kasih Tuhan bersamaku. Pada saat ini
satu hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji-muji kebesaran nama-Mu, Engkau sedang bertata di atas puji-pujian kami. Sehingga dengan demikian kami boleh yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, di hari yang istimewa, berkenanlah Tuhan berbicara kepada kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menghampiri kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah berbicara kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memikirkan satu tema yang saya beri judul peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen itu memperbincangkan tentang Roh Kudus. Namun sebelum saya merenungkan, mengajak Bapak Ibu belajar sebagian firman Tuhan, saya ingin sekali bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira hidupmu sudah disertai Roh Kudus belum? Karena pertanyaan ini pernah juga ditanyakan oleh Paulus. Sudah belum engkau menerima Roh Kudus? Banyak orang Kristen ngobrol tentang Roh Kudus, tetapi persoalannya, apakah kalian yang seringkali berbicara tentang Roh Kudus itu sudah yakin kamu sudah terima Roh Kudus? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-8. Yang bawa catatan boleh disiapkan. Biasakan ibadah itu bawa catatan, terus bawa Alkitab. Jadi minimal Anda sudah bawa 2, sitok Alkitab, sitok handphone. Ya, kenapa? Karena terkadang kita butuh buka pada bacaan yang tidak sama. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai.
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-8 itu menunjukkan bahwa Yesus Tuhan itu punya rencana kepada setiap saudara dan saya untuk dijadikan saksi. Tetapi ketika Anda mau dijadikan saksi, itu tidak mungkin Anda dan saya mampu jika dia tidak memperlengkapi dengan Roh Kudus. Tidak mungkin bisa. Kita pasti gagal. Nah, oleh karena itu, sekarang perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5 yang tadi kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapa berjanji untuk apa? Dia akan kirim Roh Kudus buat kamu. Dilanjutkan kemudian. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul ini yang ngomong adalah Yesus Tuhan sendiri. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Buktinya apa? Ayo. Ayo, ya. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Anda diberi kuasa. Kapan dibaptis oleh Roh Kudus? Ayo. Anda mikir enggak kapan Anda dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara bawa Alkitab, plus bawa handphone, yang satu buka di Kisah Rasul ini tadi, yang satunya dibuka di Lukas. Saya kalau belajar Alkitab, nyiapne khotbah itu bisa Alkitab itu 3. Kenapa? Karena saya buka pada bagian bacaan yang tidak sama, tetapi punya hubungan. Sekarang jemaat dengan santainya ya, bawa handphone selempit nih kantong, seret, wis cukup ya. Tidak cukup Bapak Ibu, sungguh tidak cukup. Saudara mesti bawa Alkitab seperti ini untuk dioret-oret. Kenapa? Karena kalau tidak dioret-oret, kita bisa lupa. Nah, saudara, yang satu dibuka pada Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Tadi kita sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Sekarang kita lihat
Lukas 24, 44 dan sampai 49. Apa bunyinya? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, sebelum Tuhan Yesus naik kayu salib, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Baru ngerti para rasul setelah dibukakan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, karena para rasul selalu menyertai Yesus Tuhan. Ayat 49, perhatikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Waduh, ya, berarti dia akan mengirimkan apa? Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah terima Roh Kudus, baru diperlengkapi. Saudara tidak bakal dapat karunia Roh Kudus jika Roh Kudus tidak turun atas kamu. Jika Roh Kudus tidak berkenan tinggal dalam hidupmu, jamin kamu tidak dapat karunia. Pasti tidak. Artinya apa? Roh Kudus ini adalah sumber kekuatan kita, sumber kuasa. Itu Roh Kudus, bukan karunianya. Bapak Ibu, kita lihat ya, orang dibaptis oleh Roh Kudus, ada pengajaran yang ngomong, buktinya adalah berbahasa roh. 1000% keliru. Pasti keliru. Kenapa? Karena kamu bisa berbahasa roh, catatannya satu, Roh Kudus masuk dulu. Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup kita dulu, baru karunianya saudara dapat. Tidak mungkin kalau Roh Kudus belum tinggal di dalam hidup saudara, saudara akan dapat. Pasti tidak. Saudara, Tuhan Yesus tadi bilang, Yohanes membaptis kamu dengan apa? Air. Tetapi nanti sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh siapa? Siapa yang baptis dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, kapan Tuhan Yesus melakukan pembaptisan? Kapan? Ayo, kapan? Saudara, kita lihat lebih dulu ya. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun apa? Yesus sendiri tidak membaptis. Yang baptis siapa? Muridnya. Saudara, Tuhan Yesus punya maksud loh. Kenapa kok dia tidak melakukan pembaptisan? Karena dia Tuhan, ngerti cara berpikir manusia. Kalau dia melakukan pembaptisan, begitu dia naik ke surga, saya baptis Pak Super, saya baptis saya. Orang-orang tidak ngerasa mantep. Yang dibaptis oleh Tuhan Yesus mesti YYO, Yoyo mesti. Betul ya? Mesti YYO dia. Wah, aku dibaptis oleh Tuhan Yesus.
Jangankan kok dibaptis oleh Tuhan Yesus, melok dibaptis ulang di Sungai Yordan, pulang ke Melinti kok. Betul. Betul. Kamu kan dibaptis di gerejane Pak Sumber. Aku dibaptis di Sungai Yordan. Nah, dia tidak lakukan pembaptisan, tetapi murid-muridnya, supaya ketika kamu dibaptis oleh pendeta zaman sekarang itu sama karena apa? Pakai kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Podo. Padahal dia ngomong, aku akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, sekarang buka Yohanes 20. Yohanes 20. Saya potong aja, nanti Anda baca komplit ya. Ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, apa? Terimalah Roh Kudus. Yesus Tuhan melakukan pembaptisan dengan Roh Kudus setelah dia bangkit dan menampakkan diri kepada 10 rasul. Thomas tidak di situ. Mereka sedang mengunci diri karena ketakutan dalam sebuah rumah. Tuhan Yesus langsung menampakkan diri dan dia bilang, Shalom, damai sejahteraku. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Kemudian ayat 22 ini dia bilang, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti orang dibaptis oleh Roh Kudus itu bukan dia berbahasa roh, tetapi dia menerima Roh Kudus. Itu dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak urusan dia berbahasa roh atau tidak, dia terima Roh Kudus. Sehingga dia memerintahkan kepada para rasulnya, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti setiap orang percaya itu menerima Roh Kudus saat dibaptis dengan air oleh pendeta siapapun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia terima. Dia terima. Tenan Pak Roni, tenan. Wis ndak iso ndak kleru. Kenapa? Coba sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, rasul sing pinter. Ketika dia ada di Efesus, terjadi dialog. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Judulnya Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Berarti apa? Pelaku firman. Roh Kudus itu tidak bakal turun, tidak bakal tinggal dalam hidup seseorang kalau bukan murid, kalau bukan orang percaya. Orang percaya adalah orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup. Kalau Mandarin AI, tinghua ya, ngerungokne, ngerti, melakukan. Bukan dablek, bukan. Tapi ngerungokne, ngerti, melakukan. Itu orang percaya. Jikalau kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan segala perintahku. Itu orang percaya. Roh Kudus masuk dalam hidupnya, pasti. Nah saudara, ayat kedua, kata kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Garis bawah no. Nah sing handphone ya apa, kalau nengeri ya apa, saya tidak ngerti ya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ketika kita percaya, kita ngapain? Dibaptis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Dia bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Padahal murid. Kemudian supaya Anda yakin, orang terima Roh Kudus itu ketika dibaptis. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Kok bisa kamu belum terima Roh Kudus? Kamu dibaptis dengan baptisan apa? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan itu macam-macam Bapak Ibu. Pertama Yohanes, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Datang semua. Baptisan Yohanes untuk orang bertobat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian baptisan berikutnya ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Yang melakukan baptisan kan murid-muridnya. Mereka baptis orang pun Roh Kudus mereka belum terima. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah menghembusi dengan Roh Kudus muridnya yang 10. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 sudah terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Para muridnya tetap membaptis dalam nama Yesus, yang memerintahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka terima Roh Kudus sampai sekarang. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia, huruf besar, Yesus, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Saudara mesti bertanya, opo gak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dalam nama Yesus itu maksudnya Yesus sing merintahne dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus maksudnya adalah yang memerintahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, apa Bapak Ibu? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah Bapak Ibu, jangan salah nafsirkan. Begitu ditumpangi Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh. Yang menjadikan mereka berbahasa roh itu karena apa? Karena mereka terima Roh Kudus dulu, karunia-Nya diberikan. Bukan berarti tandanya orang dibaptis Roh Kudus itu mesti berbahasa roh. Tidak. Kenapa? Lihat, ketika Tuhan Yesus menghembusi terimalah Roh Kudus, para rasul tidak berbahasa roh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita berkesimpulan, kapan kita terima Roh Kudus? Kapan orang percaya terima Roh Kudus? Yaitu ketika mereka bertobat dan menjadi percaya, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka terima Roh Kudus. Pendetanya mati ngomong, kamu tidak boleh berhenti sampai sini. Kenapa? Karena setiap orang percaya itu harus menjadi murid. Ketika kamu berbuah banyak, maka orang akan tahu bahwa kamu muridku. Kita dituntut berbuah.
Jadi perjalanan hidup orang Kristen bukan mandek sampai mereka dibaptis, bukan. Setelah dibaptis, kita akan memberikan buah untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di kita. Tergantung saudara bisa aktifkan atau tidak. Segini pemain handphone, ya, handphonenya kan pinter. Kebisaan handphone yang Anda pegang itu banyak sekali. Tapi kebanyakan di antara Anda dan saya paling menggunakan untuk telepon, ya dah? Kirim chattingan, kirim good morning, ya dah? Kirim foto, wah Pak, BC lagi WL foto, cerek kirim nih, ya. Cuma itu tak loh. Padahal Pak, menunya itu banyak sekali. Demikian pula dengan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara aktifkan dah. Nah, saudara, jelas tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kenapa tema ini berkata dalam hidup orang percaya? Karena orang yang tidak percaya kepada Yesus pasti tidak disertai Roh Kudus, pasti. Kenapa? Karena ayatnya bilang begini, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kamu, maka kamu diberi kuasa. Syarat dia mau tinggal di dalam hidup saudara dan saya jika Roh Kudus cocok. Ada ibu yang punya anak lebih dari satu di sini, terus tinggal sama anaknya, ada? AI tadi berangkat sama anaknya, ya tak? Nanti pulang tanya ono, AI tinggal di anak itu, apa anaknya cuma satu? Nanti AI ini kalau ngomong, oh enggak, anakku lebih dari satu. Apa kok milih ini? Jawabannya cocok. Nek Roh Kudus cocok, dia akan turun hidup di dalam saudara. Saudara, ketika Tuhan Yesus dibaptis dalam satu momen yang sama, kita menyaksikan ada 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu Yesus keluar dari air, Yohanes Pembaptis melihat langit terbuka dan Roh Allah turun ke atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Dan Bapa ngomong, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Jika saudara adalah anak yang dia berkenan, Roh Kudus pasti turun, podo. Tapi kalau Anda bukan orang yang berkenan di hati Tuhan, Roh Kudus bisa mundur. Kenapa? Salah satunya yang membuat Roh Kudus mundur, jika Anda tidak menjadi anak yang tinggal tadi, yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tuhan bersabda, Saul, habisi bangsa Amalek, bunuh Raja Agag, tumpas semuanya, termasuk hewan ternaknya. Saul menyisakan Raja Agag tidak dibunuh, hewan ternak yang baik-baik tidak ditumpas. Samuel nanya, kenapa kamu demikian? Karena aku takut sama rakyat. Samuel langsung bilang, oleh karena kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, maka pada hari ini Tuhan menolak engkau menjadi raja dari Israel. Saudara, hati-hati. Mendengar firman Allah dan melakukan itu dibagi Tuhan itu maha penting. Kalau tidak percaya, saudara pengen diberkati, ya, saudara pengen diberkati.
itu kuncinya cuma satu, mendengar dan melakukan. Saudara pasti diberkati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudusnya adalah roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur yang memang dijanjikan oleh Bapa untuk tinggal dalam kita selama-lamanya dan menyertai kita. Makanya kadang orang Cina itu ilmunya banyak, saudara. Kadang kalau saya ketemu ngantar temen, terus ketemu orang yang ngerti gitu ya, ngobrol-ngobrol di kafe gitu, terus dia ngomong, Pak Roni, aku ngelihat kamu ini ada penolong gitu. Orang yang bisa ngeramal apa-apa, kan saya tidak mau diramal ya, tapi karena saya barengi temen, dia nyeletuk juga. Aku ngelihat kamu ada penolong itu. Tanyai, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 13. Oh, orang tanggal 13. Iya bener. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara disertai Roh Kudus ketika Anda berkenan di hati Allah. Dan Roh Kudus ini yang akan menolong hidup kita. Apa saja yang dia lakukan ketika dia tinggal di dalam hidupmu dan saudara berinteraksi, berhubungan intim dekat. Saudara menjalin relasi dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Saudara lihat, ini ayat-ayat tentang Roh Kudus. Jangan cuma dirasani tok, diperbincangkan saja. Tapi saudara harus tahu, Roh Kudus itu ngapain tinggal di saudara. Memang dijanjikan oleh Bapa. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Konsekuensinya, aku, Yesus Tuhan, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Kapan? Selama-lamanya. Bisa selama-lamanya, catatannya satu, saudara menjalin hubungan intim, berelasi dengan dia. Jangan dosa, dosa mundur. 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, sebab wujudnya roh. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau saudara berinteraksi, berhubungan, menjalin relasi dengan dia yang adalah roh, saudara mengenal dia. Saudara bisa niteni. Setiap kali Anda mau berbuat sesuatu yang jahat, yang berdosa, ini ngomong, tidak usah dengan suara, ini memperingatkan, ojo kleru ini. Setiap saudara ngelihat ada orang susah, ini ngomong, dorong saudara menolong. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan, ini wong lapar. Dia akan dorong saudara menghasilkan buah roh dalam hidupmu dan ngerem saudara untuk saudara tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini tadi harus bersaksi untuk memuliakan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara akan diajar segala sesuatu dalam hidup ini oleh Roh Kudus. Saudara dimampukan, saudara dibisakan, diberi kuasa, bukan mendadak saudara jadi orang sakti, bukan. Tetapi dalam banyak segi
kehidupan saudara dimampukan bisa diajari macet, kemudian mendadak saudara punya ide, Roh Kudus yang kasih tahu, terus saudara ngaku, iya ya, tengah-tengah aku mikir, aku dikasih ide, siapa? Roh Kudus. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara akan senantiasa diingatkan oleh firman Yesus Kristus Tuhan. Sehingga apa? Saudara minimal berbuat salah, minimal berbuat dosa, karena firman Tuhan ini tadi mengingatkan kita. Oleh karena itu saya juga heran, ya, pendeta besar-besar itu, yang kalau khotbah mesti berbahasa roh, lo kesandungnya dosa ndak wedok, ya duit loh saudara. Lihat, tinggal mana yang dulu, duit akeh dulu baru perempuan, atau perempuan dulu baru cari duit. Wolak-walik Bapak Ibu, selalu dua ini. Cek. Pertanyaan saya, dia berbahasa roh ini tenang apa enggak, gitu loh, ngerti Bapak Ibu? Mana? Kalau dia memang adalah orang yang disertai oleh Roh Kudus, dia akan diingatkan semua firman Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus akan ngerem saudara berbuat dosa dan mendorong saudara menghasilkan buah roh, pasti. Kemudian Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran. Saudara dituntut, dipimpin. Saudara jadi morotuwo, ya mantune yo seneng. Wah, mama morotuwo ini wes luar biasa. Kayak mamaku sendiri. Bukan mama yang ditakuti ya. Biasanya mertua perempuan tuh ditakuti loh sama mantu. Begitu mau mantu ini tanya mbek suami nih, calon suaminya, nih besok tinggal bareng aku barengi mama apa rumah-rumah sendiri? Biasanya takut. Wah, aku tak aja, tinggal di rumah sendiri aja. Kumpul morotua ndak bisa jadi ratu dalam rumah tangga. Saya ini kumpul sama mantu. Waktu cucu saya sekolah, mantu saya misi tidur karena pedel jam 11. Jam 11 baru keluar sampai anak saya. Loh, kamu mau kemana nih? Pedel, Pak. Loh, jam 11 malam ini. Gak itu jadwal, itu jam 11. Papa ngajari aku tenis. Angel, bareng pedel aku menangan nih, Pak. Wih. Sana tidur, sing ngeterne mak engkonge sekolah. Ciamik mantu-mantu ya. Ya, ciamik ya. Ya. Iya, santai ya. Karena morotuone ya santai tenan ya, sembarang wis ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat lanjutnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang disertai Roh Kudus, yang menjalin hubungan intim dengan Roh Kudus, saudara berpotensi diberitahu apa yang bakal terjadi kemudian hari. Dan saudara bisa tahu, oh kira-kira kejadian ini. Anda punya feeling duluan. Baik pekerjaan, baik kejadian macam-macam, Anda dikasih lebih dulu
Bahkan Anda berpotensi dipakai oleh Tuhan dengan karunia Roh Kudus bernubuat. Tapi terjadi loh. Jangan palsu ngomong terus moro. Tidak terjadi, itu nabi palsu. Kalau Anda disertai Roh Kudus, Anda pasti jadi orang jujur. Tidak berani sembarangan. Sebab apa? Ketika Anda ngomong tidak terjadi, Anda mempermalukan Tuhan. 14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakannya kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus ini selalu melakukan dan berkata-kata seperti apa yang Kristus sampaikan, yang didengar oleh Roh Kudus daripada Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekarang, kalau saudara sudah yakin Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, tinggal saudara mengaktifkannya. Ya apa caranya ini tak aktifkan supaya hidupku dipimpin Roh Kudus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, Yohanes 14 ayat 21. Saudara wajib hidup semakin kudus dan mengasihi Tuhan. 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara wajib hidup semakin kudus dan benar. Ketika kita mengasihi Yesus Tuhan, berarti kita juga mengasihi Bapa. Ketika kita dikasihi oleh Bapa, kita dikasihi oleh Yesus. Jangan serong ke kiri, jangan serong ke kanan. Hidup ini tidak lama. Hidup ini tidak lama. Sekali orang Kristen itu jatuh, bangkitnya susah. Daud ketika selingkuh dengan Batseba dengan cara yang jahat, saudara baca riwayat hidup Daud, secara jasmani grafik itu mudun terus, tidak ono naik ini. Demikian pula pendeta-pendeta Surabaya yang jatuh susah bangkit. Masih kok nyekel duit akeh. Di hadapan Tuhan kamu sampah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup selalu dalam kebenaran. Dipimpin dalam kebenaran tadi, Yohanes 16 ayat 13. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus Tuhan adalah firman yang hidup. Dia bersabda ngomong apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, kebenaran yang saudara lakukan akan nuntun saudara kepada hidup. Keadaan boleh sulit, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Sodom dan Gomora boleh ditunggang balikan, tetapi Abraham nanya kepada Tuhan, Tuhan, masakan Allah yang adil akan membunuh orang benar bersama orang fasik? Tuhan ngomong apa? Orang benar tak selamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak tambah baik, dunia semakin jahat. Ketika terjadi seleksi alam, yang selamat cuma orang benar. Saudara hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena semua peristiwa yang pernah terjadi, Tuhan ngomong,
itu seperti siklus, iso balik. Karena firman Tuhan bilang, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, firman Tuhan bilang apa? Sudah lama ada. Artinya apa? Iso bolak-balik. Begitu COVID-19 terjadi, berita itu memberikan gambaran ke kita. Oh, dulu flu ini mati sekian, flu ini kan begitu. Artinya apa? Itu bisa balik. Sodom dan Gomora bisa ditunggang balikkan. Walaupun air bah seperti zamannya Nuh, Tuhan tidak lakukan lagi. Tetapi per daerah, per lokal yang berbuat dosa, Tuhan jungkir balikan. Gimana dengan tsunami Aceh? Ayo. Bukan ujian itu, Tuhan murka. Sama seperti Sodom dan Gomora. Kalau yang mati itu ribuan atau ratusan ribu, jamin yang berbuat adalah Allah sebagai sang pencipta, bukan iblis setan. Iblis setan ini tidak berani. Ketika dia mau mencobai Ayub, seorang Ayub, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Silahkan buat Ayub menderita, tetapi nyawanya jangan kau sentuh. Nah itu tadi, tidak berani Bapak Ibu. Tapi kalau mati sudah sekian banyak, saya langsung kesimpulan, oh ini tulah dari Tuhan. Saya langsung ayam apa? Orang benar diselamatkan. Bener-beneran urip. Saudara, yang ketiga, ingat selalu akan firman Tuhan Yesus, yaitu Yohanes 14 ayat 26 tadi. Kita mesti selalu ingat firman Tuhan Yesus. Nah sekarang hati-hati. Banyak pendeta, banyak gereja ngajar, itu fokusnya Tuhan Yesus digeser. Yesus Tuhan fokusnya kepada keselamatan yang rohani. Jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang rohani yang dia utamakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang jasmani tidak penting. Tetapi sekarang banyak gereja fokusnya digeser. Berkat jasmani tok yang dikhotbahkan. Padahal Yesus Tuhan sudah memperingatkan, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Percuma. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Tidak. Boleh. Tapi lihat apa yang dia katakan. Ada rumusnya Bapak Ibu. Kalau orang pengen dapat berkat, itu ada di Ulangan 28. Saudara lihat Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Itu ayat tentang berkat. Semua berkat yang saudara butuhkan itu ada dari ayat 1 sampai 14. 15 sudah masuk kutub. Saudara lihat, judulnya kan berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka ketiga sampai 14 itu punyamu. Kalau engkau jadi orang yang tinggal tadi. Tetapi masa hidup itu cuma cari berkat itu? Pasti tidak, karena Yesus Kristus Tuhan ngomong, ya jasmani tidak penting, walaupun dia juga adalah Allah yang memperhatikan kebutuhan jasmani saudara dan saya.
Buktinya dia buat mukjizat, memberi makan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dia bilang, carilah roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maksudnya apa? Aku ini loh roti hidup. Jangan roti tawar itu. Inilah aku roti hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dia memberikan rumus dalam Matius 6, 32 dan 33. 32 itu ngomong, ketika orang mulai bilang, Tuhan sing tak makan apa, tak minum apa, tak pakai apa, dia memberikan jawaban ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa dia bilang gitu? Kalau kamu yakin aku sang pencipta, pasti aku bertanggung jawab atas ciptaanku. Terus tidak usah takon, beres. Kamu takjak berangkat totok. Wes tidak usah sanggup ATM, tidak usah apa, beres kabeh wis. Ini Tuhan. Tetapi dilanjutkan oleh dia dalam ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rumusnya Yesus ini pegangan. Kalau saudara menjadi orang benar yang berkenan di hati Tuhan, karena menjadi orang yang tinggal tadi, maka yang jasmani itu satu paket, uber saudara, tidak usah goleki. Yang jelas saudara tidak boleh males. Saudara punya sarana untuk berkat itu masuk. Tapi coba balikan sekarang. Saudara ngotot yang jasmani, yang rohani pasti tidak ikut. Karena firman-Nya bilang, apa gunanya seorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Yang rohani harus saudara dudukan. Yang jasmani satu paket, nguber kita. Wes selesai. Lah kenapa sekarang gereja mulai ngajarkan persepuluhan atau buah sulung? Kleru. Wong buah sulung sama persepuluhan itu perintah khusus dari Allah kepada 12 suku saja, bukan saudara dan saya. Tidak perlu saudara dan saya lakukan. Nah, saudara mesti bingung. Dari tatapan mata saudara, saya yakin saudara bingung. Karena apa? Karena saudara sudah di brainwash, sudah dicuci otak bahwa kalau saudara itu balik nih persepuluhan, balik nih buah sulung, saudara akan diberkati berlimpah-limpah anak cucu cicit keturunan. Kan gitu kan? Kenapa tidak percaya yang Matius 6:33? Saudara kok percaya yang ada tertulis dalam hukum Taurat? Saudara, Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib itu untuk apa toh? Untuk apa? Cek nemen nih saudara ini. Saudara kita lihat ya, Galatia 3:13 ya. Cek nemen nih, saudara balik ke Taurat itu sama dengan tidak menghormati, tidak menghargai kematian Yesus di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita tidak mampu bayar. Yesus Tuhan ngomong apa? Papa sing bayar untuk kamu. Loh sekarang kamu balik lagi di Taurat. Papa geleng-geleng, bocah iki kan begitu. Lu minta papa naik kayu salib mana ta? Sertifikatnya tak tebus kok gadekno mana? Betul. Ini ceritanya. Kenapa saya protes? Ini ceritanya. Sehingga saya memperdalam, menelusuri. Buah sulung sama persepuluhan itu perintah khusus atau yang sifatnya general. 10 perintah Allah walaupun itu Taurat, itu general. Karena oleh Yesus Tuhan diambil untuk hukum kasih karunia.
Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama. Itu ngambil 10 perintah Allah. 1 sampai 4 itu yang vertikal, 5 sampai 10 itu yang horizontal. Ada di mana? Matius 22, 36 sampai 40. Nah, catatan, sing bawa catatan tuh bisa nyatet. Nggak boleh dihilangkan. Ulangan 28 general. Semua boleh pakai itu. Nek aku tinggal, aku ada kemungkinan berkat ini bisa turun di aku. Nah, sekarang kita lihat. Ini cuma sekedar contoh. Khotbah saya bukan untuk ini, tapi ini contoh sing paling gampang buat saudara melek gitu. Cek nemene kamu balik demi duit sing dijanjikan oleh pendeta sing Alkitab ndak nulis. Kamu telah menyakiti Yesus Tuhan yang nebus kamu dari kutuk hukum Taurat, begitu. Kamu balik maneh, begitu. Itu yang saya protes. Apalagi di dalam Ulangan 26, lihat, tak tunjukkan. Saya senang kalau ada satu mic lagi, saya ngundang Pak Bija untuk apa itu nanti baca ayat yang lain. Ada mic Pak Bija. Satu lagi Pak. Ya, lihat ya. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11 judulnya mempersembahkan hasil pertama. Tidak bisa diputus. Orang pertama kali harus mempersembahkan buah sulung baru persepuluhan. Satu paket. Kenapa? Bawahnya lihatan 12 dan seterusnya. Itu judul bacaan di Alkitab saudara, persembahan persepuluhan. Sak paket. Ya, tak bacakan dulu ayat 1 sampai 4. Nanti coba Pak Bija naik ke sini ayat ke-5 sampai ke-11 ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ketika Anda baca ini, Anda kira-kira bisa nafsirkan enggak? Allah ini ngomong sama siapa? Bangsa sing dikei negeri sak dunia itu cuma satu. Bangsa siapa? Bangsa Israel tok. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, negeri di mana engkau hidup sebagai orang asing akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Tetapi engkau sendiri akan pulang kepada nenek moyangmu ketika engkau telah memutih rambutmu. Keturunan keempat itu yang akan masuk. Abraham tidak nikmati, tapi keturunannya. Tetapi ketahuilah keturunanmu akan diperbudak oleh bangsa lain selama 400 tahun. Itu siapa? Israel. Makanya sertifikatnya Israel itu Alkitab ini tadi. Benyamin Netanyahu hari ini memerangi bangsa-bangsa, dasare Alkitab, balik no tanahku. Mereka masuk ke sana ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, ditawan oleh Nebukadnezar 70 tahun, negeri itu kosong. Datanglah orang-orang karena tanah ini tidak bertuan. Israel balik, loh kok sudah ada orangnya. Begitu dia punya negara, mulai satu-satu itu diminta lagi sampai sekarang. Pasti dia tidak mau damai. Lihat, perang terus ini mesti. Kenapa? Karena sertifikatnya ini. Aku tidak punya sertifikat elektronik, sertifikat kuiki kan gitu. Benyamin Netanyahu. Nah saudara, kemudian kamu persembahkan dalam bakul. Berarti buah sulung dipersembahkan itu tidak perlu banyak. Tuhan yang kaya itu membuktikan dia tidak butuh duit saudara dan saya. Kamu boleh kaya pengusaha batu bara, tetapi Tuhan bilang apa? Sebelum kamu nambang batu bara, aku taruh batu bara di situ.
Kamu tambang emas, sebelum kamu nambang emas, aku taruh emas di situ. Karena itu dia ngomong, Matius 9 ayat 13, Yesus Tuhan bilang apa itu? Tampilkan itu ayatnya, Matius 9 ayat 13. Matius 9, 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan apa? Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kembali difokuskan kepada apa? Keselamatan. Persembahan gak usah loh, duit. Aku sing duwe alam semesta kok. Nah, pendeta mulai ngomong, kalau kamu mengembalikan ini uang milik Tuhan. Bukti kamu taat, bukti kamu setia. Nah, sekarang lihat ayat berikutnya. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, Allahnya imam ini tadi ya, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Om Bijia ini bawa persembahan, tak terima. Semisal imamnya saya, tak taruh, karena bakul kan kan ringan, taruh di depan mezbah Allah ini. Terus saya ngomong sama Om Bijia ini, kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Silakan Om Bijia. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Stop, saya tanya, Om Bijia orang Aram tak? Bapaknya orang Aram? Bukan. Loh lah kok tadi ngomong bapakku orang Aram, begitu kan? Ini oleh imam sengaja disuruh bersaksi untuk apa? Karena Om Bijia ini adalah orang Israel yang tidak pernah melihat mukjizat di Mesir. Dia lahir di perjalanan, paham Bapak Ibu? Yang di Mesir itu ngelihat 10 tulah tambah 1 laut terbelah, itu kan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Musa, enak di Mesir, Mesir ada roti, Mesir ada anggur dan lain sebagainya. Walaupun kita harus ditekan, ditindas, kan begitu. Kamu bawa kita ke padang gurun, tidak ada air dan lain sebagainya. Apa kamu akan membunuh kami bersama anak-anak kami, membunuh ternak kami? Mereka akan ngomong gitu. Tuhan ini gregeten, tak jadi, tak pateni kabeh. Maka yang masuk ke negeri Kanaan adalah Yosua dan Kaleb, serta yang lahir dalam perjalanan. Oleh karena itu dilakukan sunat massal di Gilgal. Karena apa? Ini tadi lahir di perjalanan. Kenapa Om Bijia harus bersaksi? Supaya turun temurun sampean itu tahu kamu bisa mempersembahkan ini tadi. Karena negeri itu tak kasih ini kamu. Aku ngasih negeri kamu yang penuh dengan berlimpah susu dan madunya Kanaan, itu aku yang ngasih kamu. Bukan karena kamu hebat, kamu tak kasih negeri itu tadi. Dan ini harus turun temurun. Anaknya Om Bijia juga harus bersaksi, cucunya, semua gitu. Supaya apa? Tahu ini karena kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Ini perintah ini untuk siapa? Terus saya tanya, loh, nenek moyangnya Om Bijia sampai ke Mesir kok? Enggak. Lah kok enggak, kok dilakukan buah sulung gitu loh, ngerti? Sampean digoblok nih, begitu loh. Ini perintah bukan untuk semua. Lanjut ayat 6.
Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Allah. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lanjut Lalu sampai Tuhan 11. membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai 11. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud dan di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumah. Oke, terima kasih Pak Bijo. Silakan duduk. Nah, berarti apa? Ini perintah hanya khusus untuk 12 suku. Dan yang dipersembahkan itu bukan uang, tetapi hasil tanah Kanaan. Supaya apa? Urusan perut selesai. Ini untuk urusan perut, bukan uang. Jadi kalau ada gereja yang masih sok suci, oh kami tidak menerima persepuluhan, semuanya transparan kok untuk gereja, untuk operasional dan lain sebagainya. Saya katakan ini gereja abu-abu. Karena jumlahnya duit masih banyak, merasa sayang. Diumumkan tapi untuk operasional, keliru. Ini untuk urusan perut. Ini bukan uang, tetapi ini apa? Hasil bumi. Oleh karena itu nelayan tidak pernah ngasih persepuluhan dan buah sulung. Kenapa? Karena itu laut. Saudara, kemudian 12 dan 13 saya yang baca persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Urusan perut. Kata supaya itu tujuan. Ibu-ibu ngomong sama anaknya, nak, kamu mesti belajar rodok ngotot supaya kamu lulus terbaik. Kata supaya belakangnya itu tujuan. 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat, garis bawahi itu, seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ya kita jadi tahu, ya kita jadi tahu bahwa ini perintah itu bukan yang sifatnya umum sehingga kita ikut-ikut. Ini khusus untuk 12 suku. Nah, yang tadi saya katakan sebagai penutup khotbah saya, ternyata yang disuruh bersaksi itu adalah orang yang tidak melihat secara langsung mukjizat Allah. Yudas pasal 1 ayatnya yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dibunuh semua sama Tuhan. Jadi kalau ditanya, wah, di Indonesia
korupsi seperti ini, kejahatan seperti ini, gimana ya Indonesia bisa baik? Jawabnya cuma satu, bunuh semua, ganti generasi. Ya, podo ambek Tuhan ya. Ya, enggak jauh. Tuhan bilang apa? Bowat ini ya. Kalau dijarne tetap seperti ini, bunuh sekali. Yang masuk adalah yang masih murni. Nah, yang masih murni karena tidak ngalami disuruh bersaksi bahwa aku bisa mempersembahkan ini karena Tuhan memberikan janji kepada nenek moyangku tadi, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, kalau Anda adalah orang yang ada Roh Kudus, pasti Anda diingatkan akan firman Yesus. Pasti firman Yesus ini ngomong. Dan saudara pasti sayang kepada dia. Yesus Tuhan dalam mati di atas kayu salib, nebus saya, nebus kalian, nebus dunia dari kutuk hukum Taurat. Cek nemeni pendeta ngeret lagi jemaat dibalik ini kepada hukum Taurat. Hati-hati kamu. Pasti Tuhan memberikan ganjaran seperti apa yang kau perbuat. Sebab apa yang kau lakukan, yang kau tabur, itu pula yang kamu akan tuai. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.